organisme, terutama bakteri, kemudian jamur, serta virus. Ini mungkin sudah dipelajari di anatomi bahwa respiratory tract kita mulai dari hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronchus, bronchiolus sampai ke alveolus dan jaringan-jaringan kapilernya ya. Ini beberapa infeksi yang menyerang saluran nafas. Jadi infeksi saluran nafas itu kita bisa bagi ke dalam infeksi saluran nafas bagian atas dan infeksi saluran nafas bagian bawah. Untuk infeksi saluran nafas bagian atas, yang pertama yang sering itu adalah rinitis atau common cold. Ini penyebabnya yang paling sering adalah rhinovirus. Kemudian biasanya kita hanya memberikan obat untuk mengurangi simptom saja, jadi tidak begitu direkomendasikan untuk laboratorium diagnostik. Kemudian ada coronavirus, influenza virus, dan adenovirus. Yang kedua adalah sinusitis. Sinusitis ini bisa kita lakukan kultur dan pemeriksaan mikroskopis, jadi ada beberapa mikroba penting, diantaranya adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan sebagainya. Ini bisa dibaca nanti ya. Kalau untuk influenza virus atau adenovirus ini serologi, untuk pemeriksaan serologi. Kemudian infeksi berikutnya itu adalah faringitis, tonsilitis, gingivitis, dan stomatitis. Ini penyebab utamanya adalah adenovirus. Selain itu ada virus yang lain seperti influenza virus, respiratory syncytial virus, rhinovirus, dan coronavirus. Kemudian pemeriksaannya bisa dengan serologi biasanya ya. Ini isolasi atau bilas faringeal atau sekret nasal. Herpangina itu Coxsackie-virus grup A. Kemudian ada gingivitis dan spot stomatitis. Nanti ini kalian lihat saja slide-nya mulai karena masih banyak lagi slide kita ini ya. Jadi ini infeksi mononukleosis itu Epstein-Barr virus yang paling sering, kemudian cytomegalovirus. Untuk bakteria Streptococcus pyogens yang paling sering, kemudian Plot-Vincent angina, akut necrotic ulcerous gingivitis, ini Treponema vincenti, kemudian ada Corynebacterium diphtheri, penyebab infeksi difteri, kemudian ada laryngotracheobronchitis, ini penyebabnya para influenza virus dan RSV, dan serta adenovirus. Epiglotitis yang paling sering itu adalah Haemophilus influenza, kemudian ada akut bronkitis, akut bronchiolitis, ini biasanya penyebabnya paling sering adalah RSV, para influenza virus, dan influenza virus tipe A. Kemudian ada pertusis, penyebabnya Bordetella pertussis, kemudian ada COPD eksaserbasi akut sering disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae yang paling sering. Kemudian tuberkulosis penyebabnya Mycobacterium tuberculosis, pneumonia ini biasanya kalau virus 15-20%, ini kalau pada anak-anak sering para influenza virus, respiratory syncytial virus, bisa influenza virus dan adenovirus. Kemudian ini untuk infeksi saluran nafas bawah, mulai dari pulmonary hantavirus, enterovirus, rhinovirus, kemudian bakteri yang community acquired pneumonia, ini paling banyak adalah Streptococcus pneumoniae, kemudian hospital acquired pneumonia, ini penyebab yang paling sering Enterobacteriase, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Untuk jamur yang paling sering sebagai hospital acquired pneumonia itu Aspergillus, Candida, Cryptococcus neoformans,
Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces, dan Mucorales. Jadi ini biasanya kalau jamur pada orang-orang dengan imunokompromis ya. Ini laboratorium diagnosisnya, nanti kalian baca. Kemudian untuk infeksi saluran nafas bagian bawah yang lain itu misalnya ada infeksi yang disebabkan oleh pneumocystis carini ini yang tadi hospital acquired pneumonia yang disebabkan protozoa mikrospora. Helmin bisa disebabkan oleh Toxoplasma gondii, Echinococcus, Existosoma, Toxocaracani, Ascaris lumbricoides, Paragonimus. Ada SARS yang sekarang SARS coronavirus. Nanti kita akan bahas sedikit di sini dan fokus untuk cerita SARS-CoV-2 itu akan kita bahas pada pertemuan esok hari di K berikutnya ya. Ada Empyema, ini yang paling sering Streptococcus pneumoniae, kemudian Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Ada pulmonary abscess, necrotizing pneumonia, ini biasanya disebabkan oleh bakteri Gram, mix antara gram positif dan gram negatif. Oke, pemeriksaan mikrobiologi yang paling sering untuk infeksi saluran nafas atas yang paling sering itu kita melakukan pemeriksaan sputum, pemeriksaan gram, dan pemeriksaan pewarnaan bakteri tahan asam. Kemudian kita kultur, ada kultur dahak, kultur darah, bisa juga pemeriksaan gram stain dari cairan pleura dan kultur, kemudian kultur nasal untuk virus, kemudian antigen detection untuk virus, dan beberapa spesial stain pewarnaan khusus untuk pneumocystis carinii pneumonia. Kalau yang jarang dilakukan misalnya pemeriksaan deteksi antigen urin pada Legionella dan Pneumococcus, deteksi serum antigen pada Aspergillus, Histoplasma dan Cryptococcus, RT-PCR untuk virus, Chlamydia, Mycobacterium, serta serologi untuk sitakosis. Jadi ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa infeksi saluran nafas kita bagi atas saluran nafas bagian atas dan saluran nafas bagian bawah. Mikroorganismenya itu ada bakteri, virus, dan jamur. Wabah yang mengancam nyawa itu SARS, MERS, COVID-19, kalau yang sekarang flu burung dan flu babi. Ini tempat infeksi pada saluran nafas atas bisa menyebabkan infeksi pada sinusitis, bisa pada rongga hidung, laring, laringitis, tonsil, tonsilitis, dan pada saluran telinga ya yang bisa menyebabkan media bila mikroorganismenya menyerang telinga bagian tengah. Kemudian untuk bakteri untuk infeksi saluran nafas bagian atas, kita mulai dengan Streptococcus pharyngitis. Streptococcus pharyngitis ini disebabkan oleh Streptococcus pyogenes grup B, Streptococcus beta hemolyticus. Jadi berarti kalau di koloni dia akan membentuk zona bersih di sekeliling koloni. Jadi Streptococcus pyogenes, dari Streptococcus memang yang paling untuk saluran nafas yang paling patogen ini yang Streptococcus pyogenes grup beta hemolytic grup A ini ya. Yang paling sering menyerang anak usia 5-15 tahun. Transmisinya melalui terinhalasi oleh droplet pada dari pasien yang positif faringitis. Kemudian gejalanya biasanya mendadak, mulai dari menggigil, sakit kepala, sakit tenggorokan, mual dan muntah. Diagnosa biasanya pada kultur swab tenggorokan itu positif. Kemudian pada beberapa kasus yang tidak diobati akan berinteraksi dengan sistem imun dan bisa menyebabkan rheumatoid fever atau
bisa menyebabkan rheumatoid arthritis kalau udah sampai ke sendi. Jadi Streptococcus pyogenes yang grup B ini kalau pada kasus yang tidak diobati bisa menyebabkan rheumatoid fever. Streptococcus patogen streptokokal, Streptococcus pneumoniae ini bisa menyebabkan pneumonia, otitis media, sinusitis dan meningitis. Kemudian ada Streptococcus pyogenes grup A, ini bisa menyebabkan faringitis, rheumatoid fever, glomerular nephritis dan impetigo. Untuk yang agak galaktis, Streptococcus grup B ini sering neonatal meningitis. Ini kalau ibu yang terinfeksi Streptococcus agalacti maka bisa menyebabkan neonatal meningitis pada bayi yang dikandung. Kemudian Streptococcus viridans ini bisa menyebabkan radang pada endokarditis pada jantung. Selanjutnya epiglotitis. Epiglotitis ini penyebabnya Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza tipe non B dan parainfluenza. Biasanya patogenesisnya terjadi inflamasi dan edema pada epiglotis, arytenoid, arytenoepiglotic fold dan subglotic area. Kemudian epiglotisnya akan tertarik ke bawah dan bisa menyumbat saluran nafas. Untuk difteria, salah satu infeksi yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri, di mana difteria ini harus kalian ingat bahwa ciri khasnya ada pseudomembran yang bisa menghambat saluran nafas. Jadi akan terbentuk pseudomembran karena kolonisasi bakteri ini, penyebarannya droplet saluran nafas dan bisa diobati dengan antitoksin dan antibiotik. Untuk pencegahan kita pakai DPT vaksin pada bayi ya, imunisasi DPT. Patogenesis jadi kontak dengan orang yang memiliki kolonisasi Corynebacterium diphtheri bisa melalui droplet, kemudian bakteri berkolonisasi pada farinks, kemudian menyebar, multiplikasi, berkembang biak, dan kemudian bakteri ini mampu menghindar dari sistem imun sehingga jadi ada faktor adesinnya, dia mampu menghindar dari sistem imun di tubuh kita, kemudian dia juga memiliki toksin sehingga toksin inilah yang berperanan sekali dalam pembentukan pseudomembran. Kemudian bakteri ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan dan inflamasi akibat toksinnya, dan transmisinya bisa melalui aerosol atau vomit. Kemudian mikrobial penyebab sinusitis pada akut maxillary itu yang paling sering kalau pada pada orang dewasa adalah Streptococcus pneumoniae. Diikuti yang kedua adalah Haemophilus influenza yang non enkapsul, karena ingat kalau yang enkapsul yang punya kapsul, bakteri-bakteri yang punya kapsul itu biasanya lebih tahan terhadap proses fagositosis oleh makrofag. Kalau pada anak-anak yang paling sering menjadi penyebab infeksi pada sinusitis akut maxillary ini adalah Streptococcus pneumoniae pada anak-anak. Jadi Streptococcus pneumoniae ini juga salah satu bakteri yang memiliki kapsul ya. Kemudian diikuti dengan Haemophilus influenza yang non enkapsul. Kemudian Moracella catarrhalis yang ketiga ya. Ini untuk yang rhinovirus itu biasanya pada orang dewasa. Untuk virus penyebab sinusitis akut maxillary itu yang paling sering rhinovirus, diikuti influenza dan parainfluenza. Virus yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas, diantaranya jadi ada beberapa sindrom, misalnya Korza, ini biasanya disebabkan oleh rhinovirus dan coronavirus, influenza disebabkan oleh influenza virus, Croup ini biasanya disebabkan oleh parainfluenza virus, bronchiolitis,
seperti pemicu kalian kemarin yang RTS1 ya, bahwa disebabkan oleh respiratory syncytial virus. Bronchopneumonia biasanya disebabkan oleh influenza virus, RSV, dan adenovirus. Jadi ini para influenza virus. Para influenza virus ini merupakan virus penyebab infeksi pada saluran nafas bagian atas. Virus ini merupakan single-stranded RNA, memiliki envelope, kemudian bentuknya poliomorfik. Serotipenya ada 1, 2, 3, 4A, dan 4B, jadi ada 5 serotype. Jadi berhubungan dengan virus mumps. Para influenza virus manifestasi klinisnya ini bisa menyebabkan Croup, laryngotracheobronchitis. Ini manifestasi yang paling sering dari para influenza virus. Kemudian virus yang lain juga bisa menginduce Croup, misalnya adalah virus influenza dan RSV. Kondisi-kondisi yang lain yang bisa disebabkan oleh para influenza virus antara lain para influenza virus bisa menyebabkan bronkiolitis, pneumonia, kemudian flu-like tracheobronchitis, dan coryza-like illness. Manifestasi klinis ini rinitis, faringitis, bronkitis, kadang-kadang sampai pneumonia. Kemudian paramyxovirus ini akan menyerang mukus membran dari hidung dan tenggorokan. Kemudian pasien akan mengeluh dengan batuk yang menggonggong, kemudian suara nafas yang high pitch, jadi yang tinggi, dan stridor ya. Kemudian para influenza virus ini bisa juga menyebabkan Croup, jadi ada obstruksi pada daerah laring. Kemudian virus ini juga bisa diinaktivasi dengan pengeringan atau dengan pemanasan, suhu yang tinggi, atau dengan sebagian besar desinfektan. Kemudian virus berikutnya adalah influenza virus. Ini influenza virus merupakan RNA virus dengan 8 segmen genomnya, merupakan envelope virus yang memiliki hemagglutinins dan neuraminidase spike. Jadi spike-nya ada H dan N. Ada 3 tipe, A, B, dan C. Tipe A ini biasanya akan menyebabkan penyimpangan antigenik dan pertukaran antigenik shift dan drift, sedangkan yang tipe B itu hanya antigenik drift saja, sedangkan yang tipe C itu lebih stabil. Jadi untuk antigenik shift ini terjadi perubahan pada spike di hemaglutinase dan neuraminidasenya dari spike di H dan N-nya. Kemungkinan disebabkan karena adanya rekomendasi genetik di antara 2 strain yang berbeda tetapi menginfeksi sel yang sama. Antigenik drift ini terjadi mutasi pada gen yang mengkoding spike dari H atau N-nya. Ini biasanya hanya melibatkan 1 asam amino dan biasanya virus ini mampu bersembunyi ya, jadi dari antibodi imunoglobulin A. Jadi sebenarnya kan di saluran nafas kita ada imunoglobulin A pada membran mukosanya, tapi pada virus-virus yang sering menyebabkan infeksi, salah satunya influenza ini, virus ini dia bisa void dari antibodies imunoglobulin A. Kemudian ada influenza virus, ini merupakan orthomyxovirus, menggunakan enzim neuraminidase akan berpenetrasi ke membran mukosa saluran nafas, epitel saluran nafas, kemudian akan terjadi budding, kemudian akan menginfeksi sel. Jadi virus ini memang dia punya
daerah tropism namanya. Daerah tropism itu adalah daerah yang disukai. Jadi untuk influenza virus dan virus-virus yang kita sebutkan tadi, itu daerah tropismnya adalah sel-sel epitel di saluran nafas. Jadi kalau dia masuk, walaupun dia masuknya melalui saluran nafas, maka yang dia cari adalah sel-sel saluran nafas. Misalnya kalau polio itu walaupun masuknya melalui makanan, tapi yang dia cari adalah sel-sel saluran susunan saraf pusat karena dia akan menyebabkan infeksi pada susunan saraf pusat atau menyebabkan kelumpuhan. Jadi virus ini misalnya kalau AIDS atau itu dia masuk melalui cairan, tetapi sel yang dia kejar adalah limfosit T. Jadi yang akan dia infeksi atau yang dia rusak adalah limfosit T, sehingga menyebabkan sel T helper pasien yang diinfeksi oleh penderita HIV akan menurun sampai lebih kurang dari 200. Jadi ini kalau ini dia akan menginfeksi sel epitel saluran nafas, kemudian terjadi variasi antigenik dan terjadi mutasi, kemudian itu terjadi inhalasi untuk transmisinya. Jadi hemaglutinin ini attachment spike yang H ini attachment pada sel host, sedangkan neuraminidase ini akan merilis virus dari sel. Jadi dia akan berperanan untuk merilis virus yang, jadi kalau virus itu masuk, jadi kalian harus ingat bahwa virus itu kalau menginfeksi sel, maka dia akan lepaskan kapsidnya, nukleokapsidnya, yang masuk hanya asam nukleatnya saja, bisa DNA atau RNA, tergantung jenis virusnya. Nah, dia akan menginfeksi, dia akan masuk menuju ke pabrik protein, jadi dia akan menuju ke pabrik protein sel yang dia infeksi, kemudian pabrik protein itu dia tetap akan bekerja membentuk protein-protein, tetapi karena sudah nyisip nih virus ke dalam pabrik protein itu, maka protein-protein yang dihasilkan oleh sel tersebut itu akan mengandung virion-virion baru. Jadi virus-virus lengkap yang virion-virion baru inilah yang akan menginfeksi sel-sel di sekitar, ya, sel-sel di sekitar, sehingga menyebabkan infeksinya semakin luas. Jadi gitu. Jadi yang untuk mencegah rilis virus ini supaya tidak menginfeksi sekitar, maka salah satu pertahanan tubuh kita itu yang gunanya adalah interferon. Interferon itu untuk antiviral yang meningkatkan resistensi sel di sekitar sel yang terinfeksi untuk tidak gampang dimasuki oleh virion-virion yang sudah dihasilkan oleh sel yang terinfeksi tadi. Oke, kalau untuk yang sel terinfeksinya, maka yang sistem imun tubuh yang untuk membunuhnya itu adalah sel T limfosit sitotoksik atau NK sel. Kalau untuk yang untuk yang non spesifiknya NK sel, kalau yang spesifiknya itu sel T limfosit sitotoksik. Jadi dia langsung membunuh mikroorganisme beserta sel yang terinfeksi. Jadi dia bunuh sekaligus semuanya. Jadi ini influenza virus bentuknya. Jadi ada N spike dan hemaglutinin spike-nya ya. Ini pandemik pada pandemik influenza tipe A. Kemudian di mana terjadi antigenic shift, kemudian ini terjadi menyebabkan karena terjadi antigenic shift dan antigenic drift ini akan menyebabkan munculnya strain yang lebih tahan terhadap sistem imunitas. Jadi tidak yang tahan terhadap sistem imun ya. Ini pas antigenic shift tahun 1918 ada H1N1 Spanish influenza, 1957 H2N2 Asian flu, 1968 H3N2 Hong Kong flu, H1N1 MS
muncul kembali tahun 1977. Jadi ada lebih kurang 15 subtipe dari HA dan 9 neuraminidase subtipe. Kemudian hanya virus H1, H2, H3 yang diketahui menginfeksi dan menyebabkan infeksi pada manusia. Ini H5N1 menyebabkan wabah di Hong Kong pertama kali pada tahun 1997, di mana 18 orang yang terinfeksi, 6 orang meninggal. Ini kemungkinan sumbernya diduga karena dari ayam yang terinfeksi. Ini disebabkan karena pemotongan massal ayam, jadi outbreak-nya. Jadi bagaimana mencegah outbreak, maka mereka membunuh semua ayam-ayam pada saat itu. Kemudian semua strain yang diinfeksi oleh virus ini akan menyebabkan avian influenza dan tidak ada evidence untuk reassortment. Kemudian strain yang virulen ini sangat virulen pada unggas-unggas ya, jadi gampang menular. Kemudian ada juga H9N2, ini beberapa kasus dijumpai dapat menginfeksi manusia pada tahun 1999 di Hong Kong dan Cina. Dan penyakit ini gejalanya biasa mild, yang H9N2 ini mild dan biasanya sembuh sempurna dan tidak ada evidence reassortment. Common cold ini penyebabnya adalah rhinovirus. Sebagai penyebab tersering rhinovirus, kemudian ada coronavirus. Virus common cold ini biasanya karena close kontak dengan orang yang terinfeksi ya. Pengobatannya juga biasanya mengurangi gejala simptomatis dan sering. Kemudian ada coronavirus, influenza, dan yang paling banyak itu rhinovirus lebih dari 100 serotype, enterovirus lebih dari 60 serotype. Ini infeksi saluran nafas bagian bawah, pneumonia, asbestos, kemudian tuberkel, pulmonary fibrosis, pulmonary tuberculosis, ini kalau emfisema seperti ini, asma dan bronkitis, banyak dijumpai mukus ya pada bronkusnya. Pada infeksi saluran nafas bagian bawah, kita mulai dengan Bordetella pertussis atau batuk 100 hari atau batuk rejan. Ini merupakan bakteri batang gram negatif yang berkapsul, kecil, aerobik, bentuknya batang pendek, kokobacil, transmisinya melalui droplet, diobati dengan antitoksin dan eritromisin. Vaksin dapat digunakan sebagai pencegahan dan bisa menyebabkan komplikasi kematian kalau tidak diobati. Jadi patogenesisnya Bordetella pertussis ini masuk melalui aplikasi, kemudian dia juga bisa menghindar dari sistem imun, jadi dia bisa hidup di dalam sel imun kita, jadi menghindar dari fagositosis, kemudian bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan dengan toksin, pengaruh dari toksin, transmisinya bisa melalui batuk, aerosol, atau droplet.
Pneumonia bisa diklasifikasikan tergantung tempatnya di lobar atau di bronkial. Kemudian transmisinya droplet atau carrier. Klebsiella pneumoniae ini biasanya lebih parah dibanding pneumokokal pneumonia. Jadi Klebsiella ini biasanya diobati dengan cefalosporin, penicillin sebagai drug of choice untuk pneumokokal pneumonia. Mycoplasma pneumoniae ini merupakan penyebab pneumonia primary atypical yang kita sebut sebagai walking pneumonia. Ini salah satu bakteri yang tidak memiliki dinding sel, jadi bentuknya pleomorfik. Kita menyebutnya pneumonia primary atypical pneumonia atau walking pneumonia. Biasanya sering pada anak-anak dan remaja. Diagnosis biasanya kita pakai PCR atau deteksi antibodi IgM terhadap Mycoplasma pneumonia. Legionnaire ini pertama kali penyakitnya ditemukan pada veteran perang, di mana tahun 1976 dijumpai di Philadelphia 29 kematian. Jadi Legionella, penyakit Legionnaire ini disebabkan oleh Legionella pneumophila, merupakan bakteri gram negatif aerob berbentuk batang dan memiliki membutuhkan nutrisi yang khusus dalam pertumbuhannya. Jadi Legionella ini banyak terdapat tanah dan air, jadi banyak hidup bebas di tanah dan air ya. Kemudian beberapa strain bisa hidup sebagai parasit intraselular dari amuba, Acanthamoeba, Naegleria, Hartmanella, dan Echinamoeba. Jadi berkolonisasi biasanya pada area yang lembab, yang basah ya. Kemudian Legionella ini transmisinya bisa mikroorganisme tumbuh baik pada tanah atau pada air, jadi bisa menyebabkan airborne, kemudian terinhalasi oleh kita masuk ke paru-paru, jadi bisa aerosol. Jadi ini penularannya bisa melalui AC atau air, jadi harus ada desinfektan yang rutin dari tempat-tempat sumber penularannya. Jadi membersihkan AC yang rutin untuk satu ruangan atau pembersihan air, karena kalau ada Legionella ini akan gampang sekali menyebar, apalagi kalau di rumah sakit, dan jadi akan gampang sekali terjadi wabah karena dia cepat sekali penyebarannya. Jadi waktu inkubasi 2-10 hari akan ada keluhan demam, menggigil, sakit kepala, diare, mual muntah, kemudian ada cairan pada paru, dan rasa nyeri pada dada dan abdomen. Kemudian tuberkulosis ini merupakan penyakit paru yang menjadi masalah penting juga di negara kita, karena angka tuberkulosis ini masih cukup tinggi di negara kita, terutama jenis yang saat ini semakin tinggi itu yang MDR-TB, yang multi drug resistance tuberkulosis. Jadi nanti adik-adik ketika kalian bekerja di unit layanan primer, maka penderita TB harus menjadi concern utama dalam edukasi bahwa mereka harus menyelesaikan pengobatannya yang memakan waktu yang cukup lama. Jadi butuh waktu sampai 6-9 bulan, kadang-kadang lebih dari 1 tahun untuk meminum obat tuberkulosis. Jadi saat ini tuh jadi sangat dibutuhkan edukasi kalian nanti ketemu pasien-pasien yang TB untuk rutin minum obat, patuh minum obat untuk mencegah semakin meningkatnya jenis yang MDR-TB yang multi drug resistant. Jadi tuberkulosis ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ditemukan oleh Robert Koch pertama kali di tahun 1882. Kita sebut sebagai white plague of Europe. Kemudian untuk yang
Atypical Mycobacteria dan Mycobacterium avium intracellular complex ini sering kita jumpai pada orang dengan gangguan sistem imun atau pasien-pasien AIDS. Kemudian bentuknya batang seperti mengingatkan kembali kalian mikro semester 2 bahwa bentuk tuberkulosis adalah bentuk batang berwarna merah, bisa lurus, bisa bengkok, dan bisa kita lihat dengan pewarnaan bakteri tahan asam atau dengan metode Ziehl-Neelsen. Untuk dinding sel Mycobacterium ini dia tidak dapat diwarnai dengan pewarnaan gram. Ingat ya, tuberkulosis, Mycobacterium tuberkulosis bukan gram positif dan bukan gram negatif karena dia tidak dilakukan pewarnaan gram. Dia dilakukan pewarnaan tahan asam atau mycobacterial dengan metode Ziehl-Neelsen. Tuberkulosis merupakan bakteri yang aerob dan waktu tumbuhnya sangat lama, jadi butuh waktu hampir karena generation time dari bakteri ini cukup panjang, jadi butuh waktu 8 minggu untuk kulturnya. Dan dia biasanya nanti kalian akan melihat akan lebih menyukai bakteri tuberkulosis ini akan lebih menyukai pada daerah apex atau pada daerah atas lobar dari paru. Jadi kalau dilihat nanti kalau ada hasil ronsen, ada infiltrat pada bagian atas, maka kalian harus curiga ini mungkin tuberkulosis ya. Jadi resisten terhadap pengeringan dan bisa bertahan pada sputum yang dahak yang kering itu sampai 6-8 bulan. Kemudian sensitif pada sinar matahari. Ini glycolic acid-nya. Nah, makanya kalau kita mewarnai dengan Ziehl-Neelsen, kita harus panaskan terlebih dahulu karena dengan pemanasan maka glycolic acid akan memuai, maka karbofuksin akan masuk ke dalam dinding sel. Transmisinya droplet, airborne droplet dengan ukuran 1-5 mikron, biasanya bisa bila kita kontak dengan orang penderita TB, kena batuknya, atau bersin, atau dia berbicara, atau bernyanyi, sing, maka bisa saja dropletnya akan terinhalasi oleh kita dan menyebabkan infeksi pada tubuh kita ya. Jadi ini kita kontak dengan penderita TB, kemudian close kontak, apalagi kalau misalnya ada satu keluarga yang TB positif, maka sebaiknya satu keluarga harus diperiksa semua, karena itu sudah close kontak, berarti kemungkinan besar terinfeksi juga cukup tinggi kalau salah satu anggota keluarga sudah ada penderita TB. Terus selamanya exposure, kemudian virulensi dari mikroorganisme. Kemudian ada psitakosis. Setelah ini apa, Hasian? Hasian, setelah ini kuliah apa? Oke, nanti ingatkan saya kalau udah masuk dosennya ya. Siap, ini kuliah paru, Dok. Paru sama dokter Amira. Nanti ingatkan kalau dokter parunya udah masuk ya. Ya, Dok. Oke. Jadi kemudian sitakosis ini berhubungan dengan burung sitakin, kemudian beo, parkit. Jadi ada 130 spesies burung yang bisa termasuk bebek, ayam, yang menyebabkan ornitosis. Jadi penyebab sitakosis ini adalah Chlamydia psittaki. Jadi biasanya direct kontak langsung dari burung yang terinfeksi. Biasanya keluhannya ringan, self-limiting, tetapi kalau dalam kondisi yang serius bisa menyebabkan pneumonia. Masa inkubasi 1-2 minggu dengan keluhan sakit tenggorok, batuk, kesulitan bernafas,
sakit kepala, demam, dan menggigil. Diagnosis kita dengan kultur sel. King fever ini ditemukan pertama kali di Australia. Penyebabnya adalah Coxiella burnetii. Ini terdapat di seluruh dunia, terutama pada area yang punya hewan ternak, sapi dan domba ya. Jadi pada daerah-daerah peternakan. Ditransmisikan melalui kutu, feses, dan sekret genital dari binatang yang terinfeksi. Treatmentnya dengan antibiotik dan terutama pada pekerja daerah rumah potong hewan, karena ini pada sapi dan domba, maka diberikan vaksinasi kadang-kadang pada pekerja karena akan lebih rentan terinfeksi. Ini King fever, Coxiella burnetii-nya. Kemudian nokardiosis. Nokardiosis ini karakteristiknya terjadi lesi pada jaringan, abses. Penyebabnya adalah Nocardia asteroides, merupakan bakteri aerob. Kita warnai dengan pewarnaan tahan asam juga. Kemudian bakteri filamentos, banyak terdapat di air dan tanah, penyebaran dengan inhalasi. Vokal infeksi utamanya di paru, tetapi dia bisa menyebar ke organ lain dan ke kulit, sehingga bisa menyebabkan infeksi ekstrapulmoner. Kemudian ini biasanya sering menyerang orang-orang dengan imunokompromis ya. Pengobatan sulfonamid dan trimethoprim. Kemudian respiratory syncytial virus untuk virus penyebab infeksi saluran nafas bagian bawah itu adalah respiratory syncytial virus, merupakan single-stranded RNA, virus yang berenvelop. Kemudian genus dari pneumovirus, famili Paramyxovirus. Dia berdasarkan serum monoklonalnya ada 2 serogrup A dan B, dan kedua serogrup ini bisa bersirkulasi membentuk community pada satu waktu sehingga menyebabkan epidemik. Oleh karena itu sering menyebabkan epidemik dalam jumlah besar tiap tahun. Jadi manifestasi kliniknya pada dapat menyebabkan infeksi pada bayi, terutama 50-90% bronkiolitis itu disebabkan oleh RSV, 5-40% bronchopneumonia itu disebabkan oleh RSV. Jadi manifestasi yang lain adalah croup. Biasanya kalau pada anak atau dewasa muda, maka simptomnya biasanya lebih ringan dan bisa menyebabkan coryza-like illness atau bronkitis. Kemudian respiratory syncytial virus ini siapa saja yang memiliki resiko tinggi terkena infeksi ini, misalnya adalah bayi dengan penyakit jantung bawaan, bayi di mana di hari-hari pertama kehidupannya, 5 hari pertama kehidupannya, dia dirawat di rumah sakit dengan kelainan bawaan, bayi dengan gangguan ada infeksi parunya, ini akan beresiko tinggi. Kemudian bayi yang imunokompromis. Keluhannya untuk akut respiratory disease ini ada yang mild sampai yang severe, yang parah, kemudian sakit tenggorokan, batuk, common cold, demam, sakit kepala, malaise. Penyebabnya akut respiratory disease ini 5% adenovirus pada kasus di bawah 5 tahun. Simptomnya ringan, biasanya rasa tersumbat pada hidung, kemudian ada batuk dan discharge pada nasal. Adenovirus ini penyumbang 10% kasus pneumonia pada anak.
Ini adenovirus, double-stranded DNA. Ini udah lewat waktunya ya. Oke, ini adenovirus, coronavirus, single-stranded RNA virus. Dia merupakan envelope dan bentuknya pleomorphic. Besok kita akan cerita dengan SARS-CoV lebih dalam lagi. Ini SARS-CoV bahwa masuk ke Coronaviridae yang sekarang menjadi pandemi di dunia, itu SARS-CoV-2. Merupakan virus RNA ya. Jadi multiple specimen dengan ekstrak pada bisa ekstrak dari paru, ginjal, kemudian pemeriksaannya menggunakan PCR, bisa spesimennya bronchoalveolar, bilasan bal, kemudian ini kita isolasi virusnya, elektron mikroskop dan PCR, bisa juga dengan sputum, maka kita lakukan pemeriksaan PCR. Jadi SARS dengan keluhan utama adalah demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian adanya dahak, sakit tenggorokan, koriza, nausea, dan vomiting. Kemudian ribavirin sebagai antivirus yang digunakan merupakan antivirus yang broad spektrum. Kemudian itu corona, ini beta coronavirus, ini yang SARS-CoV, MERS, dan yang saat ini adalah SARS-CoV-2 ya. Penularannya ini melalui droplet, kontak erat, masa inkubasi 2-14 hari, rata-rata 5,2 hari. Droplet dengan cairan partikel ukuran lebih dari 5 mikrometer dapat mencapai jarak 1 meter. Produksi droplet, bersin 40.000 droplet, batuk 3.000 droplet, bicara 5 menit, 3.000 droplet. Hasian, sudah ada dosennya? Belum, tetapi sudah ada PPDS dari bagian paru, dok. Oh, berarti mau masuk kan? Ya, dok. Ya udah kalau gitu ini patogenesisnya nanti kalian baca, jenis spesimennya, konfirmasi, kemudian ini infeksi nafas pada yang disebabkan oleh jamur, ada disebabkan oleh kokidioidomycosis, histoplasmosis, cryptococcus, pneumokistik pneumonia yang disebabkan oleh pneumokistik carinii. Ini gimana siklusnya nanti kalian baca. Kemudian ada aspergillosis, terutama untuk infeksi jamur ini adalah mengenai orang-orang dengan sistem imun yang jelek atau penurunan sistem imun atau orang-orang dengan imunokompromis ya. Jadi ini kesimpulannya dari beberapa infeksi yang menyerang pada saluran nafas. Oke, saya rasa itu aja. Untuk pertanyaan, kalau ada yang bertanya, silakan menghubungi langsung ke WhatsApp saya aja, bisa minta ke Hasian nomor telepon saya. Saya rasa kita akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.